Baik, mari kita bersama-sama menjaga ketenangan. Kami mohon dengan hormat. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing karena akan kita segera mulai lagi segmen yang ketiga. Kita buka saja amplopnya. Baik, karena acara ini disiarkan oleh TVRI Kalimantan Timur dan waktu juga terus berjalan, kita harus lanjutkan segmen debat kita ini, yaitu segmen ketiga. Mbak Uni, silakan. Ya, saya telah membuka amplop untuk segmen ketiga dan Mbak Dana juga akan membuka amplop ini di hadapan Anda sekalian. Para amplop ini masih tersegel dengan baik dan masih terjaga kerahasiaannya hingga detik ini. Hadirin, mari kita beri aplaus dulu untuk ketertiban bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan kami untuk menjaga ketertiban, karena sekali lagi acara ini disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Timur dan disaksikan tidak hanya ratusan namun ribuan, dan tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi TVRI Kaltim juga bisa diakses melalui satelit hingga ke seluruh Indonesia. Kita bertukar tempat. Oh ya, silakan Mbak Dana. Dan untuk pertanyaan yang pertama dalam segmen yang ketiga ini, hadirin Anda akan kehilangan kesempatan yang menarik untuk menyimak jawaban dari kandidat Anda sendiri. Saya persilahkan Mbak Dana mengajukan pertanyaan. Baik, jika di segmen kedua tadi Mbak Unis yang menjawab pertanyaan pertama adalah calon nomor urut 1, maka di segmen ketiga ini adalah calon nomor urut 2, saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan waktu menjawab masih sama 1 menit. Sudah siap Bapak? Siap. Baik, hadirin pemirsa TVRI dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, inilah pertanyaan pertama. Indonesia saat ini menghadapi 4 kondisi darurat, yaitu darurat korupsi, darurat narkoba, darurat kekerasan seksual pada anak, serta darurat asap. Keempatnya juga terjadi di kota Samarinda. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara mengatasi korupsi di Samarinda? Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama adalah kita tanamkan akhlak dan moral yang baik kepada staf kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pimpinan, sebagai wali kota dan wakil wali kota, beserta keluarganya harus memberikan contoh yang baik. Dengan contoh yang baik ini maka akan diikuti oleh para staf kita. Dan kita tidak pernah membebankan staf-staf kita saat sekarang dan ke depan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Karena kalau kita minta sesuatu maka dia akan minta sesuatu kepada orang lain. Keteladanan itu jauh lebih penting daripada ucapan. Masih ada waktu Bapak, silakan manfaatkan. Cukup. Cukup, tidak mau ditambah lagi? Cukup. Baik, cukup, kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Mbak Dana, saya akan tanyakan lagi untuk nomor urut 1, Pak Mudiat Nur. Bapak, untuk menuju Samarinda, kota ramah anak, apa yang Bapak akan lakukan untuk mengentaskan eksploitasi anak sebagai pengemis, pengamen, dan pencari kerja di usia yang sangat muda? Waktu Anda menjawab 1 menit, disilahkan. Yang pertama adalah kita dengan mengembangkan tadi yang pertama sesuai dengan program kami adalah misi pendidikan gratis. Artinya apabila kita menemukan anak-anak yang ada di jalanan itu bekerja maupun berjualan, mereka akan kita berikan perhatian, kemudian mereka akan kita berikan petunjuk bahwa mereka harus bersekolah karena kami memberikan fasilitas gratis. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bersekolah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bekerja karena pendidikan itu gratis. Masih ada waktu Pak? Mungkin silakan dimanfaatkan. Cukup. Belum berbunyi belnya?
Kita berikan kesempatan lagi? Cukup? Cukup. Baik. Sudah terlebih. Kami sudahi. Ya, Ya. berikutnya pertanyaan kedua untuk calon nomor urut 2. Program Nawacita pemerintah Jokowi JK yang mana yang akan saudara implementasikan di Samarinda dan apa alasannya? Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Program Nawacita adalah 9 strategis program Joko Widodo dan Pak JK yang kita akan laksanakan di Samarinda adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat, bagaimana kita berpihak kepada wong cilik dan menempatkan masyarakat adalah bagian daripada proses pembangunan. Masih ada waktu Bapak, alasannya apa? Termasuk di bidang keamanan, itu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi. Masih ada waktu, alasannya apa? Cukup. Cukup, tidak dipergunakan? Cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Silahkan. Mbak Dana, saya akan berikan pertanyaan berikut. Pertanyaan ini tadi sama dengan pertanyaan di sebelah, hanya berbeda kasus. Pak Mudiat, Indonesia saat ini menghadapi 4 kondisi darurat. Darurat narkoba, darurat korupsi, darurat kekerasan seksual pada anak, dan darurat asap. Keempat-empatnya juga terjadi di Samarinda. Nah, Bapak, jika Anda dipercaya rakyat untuk memimpin, apa strategi Anda untuk mengatasi darurat narkoba yang melanda Samarinda? Waktu Anda 1 menit, disilahkan. Yang pertama adalah bahwa kita harus menciptakan pendidikan, dalam hal ini pendidikan yang betul-betul mendidik akhlak dan moral. Terutama sekali anak-anak muda yang bersekolah. Jadi kita mulai dari sekolah. Yang kemudian kedua bahwa kita harus memberikan sebuah karya, bagaimana mereka bisa berkarya, bagaimana kita bisa menyalurkan imajinasi mereka, bagaimana kita bisa menyalurkan bakat dan kerja mereka, sehingga mereka bisa lebih konsen kepada persoalan-persoalan tersebut, sehingga mereka bisa lebih fokus. Dalam hal ini selain kita juga bisa menghindarkan mereka dari narkoba, kita juga bisa memberikan persoalan-persoalan yang positif kepada mereka. Baik, selamat Anda pas waktunya. Selanjutnya Mbak Dana. Ya, berikutnya Bapak, pertanyaan ketiga masih dari tim pakar kita. Pada tanggal 23 Juli 2014, Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan pemerintah kota Samarinda lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertanyaannya, tindakan apa yang harus dilakukan? Sudah cukup jelas? Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Yang paling pertama adalah kami evaluasi, kami berbesar diri dan berbesar hati untuk melihat apa yang menjadikan putusan pengadilan, yang salah satunya adalah bagaimana mengkonsentrasikan dan juga bagaimana SKPD terkait, khususnya Badan Lingkungan Hidup, untuk mengadakan pengawasan dalam hal lingkungan yang ditindaklanjutin oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Dan hal itu sudah kami lakukan dan terus kami lakukan walaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, memang semuanya adalah di luar kehendak kita, yang kita tidak ketahui, yang merupakan bagian yang di luar daripada kekuasaan kita sebagai manusia. Masih ada waktu? Selanjutnya masalah lingkungan kami serahkan kepada yang berwajib untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa campur tangan dari kami untuk mengintervensi. Siapapun yang terlibat harus masuk ke pengadilan dan diputuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Iya, baik, waktunya sudah habis, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Unis. Terima kasih Mbak Dana. Dan untuk menjaga keseimbangan pertanyaan, tim pakar kembali menanyakan persoalan yang sama. Pak Mudiat, program Nawacita pemerintah Jokowi JK yang manakah yang saudara akan implementasikan di Samarinda
dan apa alasannya? Waktu Anda Pak Mudiat, 1 menit dari sekarang disilahkan. Program Nawacita yang akan kami kedepankan adalah yang pertama melindungi segenap masyarakat Kota Samarinda, sehingga masyarakat Samarinda itu merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram dalam segala aspek kehidupannya. Bahwa masyarakat Kota Samarinda itu berhak menikmati seluruh fasilitas dasar, utamanya pendidikan dan kesehatan, itu secara betul-betul gratis. Dalam hal ini itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana yang dimasukkan dalam undang-undang bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masih ada waktu sedikit? Dan cukuplah. Baik. Cukup waktunya dan kembali ke Mbak Dana. Baik, masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, Pak Jang, mohon disimak. Partisipasi masyarakat Samarinda dalam pemeliharaan fasilitas publik sangat rendah. Strategi apa yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran publik? Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Yang pertama kita lakukan adalah untuk jangka panjang adalah kita memberikan pendidikan kesadaran bagi anak-anak kita dari tingkat SD, SMP, SMA, yang mana pada saat mereka dewasa bahwa mereka tahu bahwa kota ini adalah milik kita bersama dan harus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan bosan-bosannya, jangan berhenti selalu memberikan informasi, komunikasi lewat penyuluhan, lewat pertemuan bahwa pentingnya kota ini harus dijaga bersama seluruh fasilitasnya. Karena ini bukan tanggung jawab dari wali kota dan wakil wali kota, ini tanggung jawab kita bersama. Kota inilah milik kita, kota ini harus kita bangga, kota ini harus menyenangkan bagi kita semua, dan harus memberikan yang terbaik bagi kota kita. Ini yang kami lakukan. Masih ada waktu? Cukup atau ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, waktu kita hentikan dan berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, kami ingatkan kembali bahwa inilah kesempatan untuk meyakinkan pemilih Anda mengenai visi misi, jadi maksimalkan waktu yang tersedia. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Mudiat. Langkah-langkah perbaikan apa yang menurut Bapak perlu dilakukan dalam penataan ruang wilayah di Kota Samarinda? Kesempatan untuk menjawab selama 1 menit dari sekarang. Langkah-langkah yang harus kami lakukan adalah melakukan penetapan zona. Di mana kita harus menetapkan zona secara pas, di mana ada letaknya zona perkantoran, di mana letaknya ada zona zona perdagangan, di mana ada letaknya zona bisnis, sehingga di mana adanya letak zona-zona mengenai lingkungan. Sehingga kalau itu kita betul-betul lakukan, maka pembangunan yang kita lakukan itu akan terintegrasi satu dengan lain. Di mana kalau kita melakukan penetapan zona, maka pembangunan yang terintegratif, terencana dan integratif itu pasti akan terlaksana. Hal itu juga akan membantu pemerintah dalam hal ini dalam mengatasi persoalan kemacetan, salah satu diantaranya. Baik, pas waktunya. Baik, berikutnya tidak terasa sudah pertanyaan yang terakhir Bapak. Pertanyaannya adalah, pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda sudah merupakan tuntutan perkembangan kota. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan saudara menghadapi hal tersebut? Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Sebenarnya memang sebagaimana fakta yang terlihat adalah pusat pemerintahan itu kelihatannya berada di Kusuma Bangsa. Tetapi yang kita ketahui saat sekarang SKPD terkait itu telah terpisah. Ada yang di Rawa Indah, ada yang di Jalan Perjuangan, ada yang di Basuki Rahmat, ada yang di Jalan Juanda. Artinya apa? Bahwa kalau kita bangun kembali pusat daripada pemerintahan, sebagaimana harapan kita adalah mengurangi kemacetan, kekumuhan kota, itu tidak selalu benar. Tetapi untuk melihat ke depan 20-30 tahun ke depan tidak ada salahnya.
Tapi kalau bicara saat sekarang, di SKPD yang ada di Balai Kota itu hanya 2 atau 3. Ada yang dibangun di Jalan Pahlawan dan telah terpisah-pisah dan banyak berada di pinggiran kota. Sehingga bisa membagi sebaran daripada letak kantor dengan juga sebaran daripada lalu lintas. Baik, Dan waktunya SKPD. sudah cukup Terima kasih. Bapak. Silahkan berhenti bicara. Kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, untuk pertanyaan terakhir untuk calon nomor urut 1. Pak Mudiat, penataan sungai-sungai dan bantaran sungai di Samarinda sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Apabila Anda dipercaya rakyat, apa kebijakan Anda untuk mempercepat penataan tersebut? Waktu Anda 1 menit dari sekarang, silahkan. Yang pertama, yang paling pasti kami akan merelokasi penduduk-penduduk yang sekarang masih bertahan berada di bantaran Sungai Karangmumus. Yang kedua juga kita tidak boleh melupakan bahwa dalam merelokasi kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas penunjang untuk mereka seperti menciptakan perumahan yang layak, kemudian yang dilengkapi dengan sarana listrik, air bersih, pasar, sekolah, dan juga fasilitas puskesmas atau fasilitas kesehatan. Sehingga kita harapkan dengan adanya perlengkapan fasilitas tersebut, masyarakat itu dengan sukarela dan ikhlas pindah dari tempat tersebut. Sehingga itu akan mempermudah kinerja pemerintah. Nah, persoalan relokasi Karangmumus itu adalah persoalan yang kemudian sekarang ini kan dibiayai oleh negara, APBN dalam hal ini. Oleh sebab itu kami pemerintah kota akan mempercepat relokasi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas masyarakat yang direlokasi. Baik, selamat, waktunya juga pas. Ya, hadirin sekalian pemirsa dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, jawaban tadi mengakhiri segmen yang ketiga. Dan mari kita berikan semangat dan aplaus untuk kedua calon wali kota. Iya, masih tetap semangat. Baik, hadirin pemirsa TVRI dan pendengar RRI dimanapun juga Anda berada. Sekarang kita akan segera masuki segmen yang keempat. Ini berbeda dari segmen sebelumnya. Segmen keempat, Bapak-Bapak, Pak Mudiat dan Pak Sarijaang, ini adalah segmen di mana pasangan calon boleh memberikan pertanyaan kepada calon lainnya. Ya, dan waktu untuk bertanya adalah 30 detik. Waktu untuk menjawab 1 menit. Untuk itu kami mohon pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan pertama untuk calon nomor urut 1 bertanya kepada nomor urut 2. Tapi mungkin kita lebih baik mundur dulu, silahkan Ya, mereka kita persilakan untuk bertatap-tatapan. saling bertatap-tatapan secara langsung. Ya, Pak Mudiat, waktu Anda untuk bertanya selama 30 detik dari sekarang. Silahkan. Pak, menurut pengamatan kami, persoalan PKL dan pasar malam selama ini menjadi persoalan bagi pasar-pasar tradisional. Menurut Bapak, bagaimana solusinya sehingga tidak terjadi kesenjangan di antara kedua hal tersebut? Ya, Pak Jang tahan dulu. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan ini selama 1 menit. Disilahkan dari sekarang. Bagaimanapun PKR dan pasar malam adalah bagian daripada proses ekonomi yang ada di masyarakat, yang juga dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah kesempatan kerja dan juga mengurangi pengangguran. Saya di sini akan menyiapkan pembinaan, pengarahan dan menata mereka dengan baik sehingga mereka berjualan pada tempatnya, pasar malam berjualan tidak mengganggu lalu lintas. Ini yang kita lakukan karena pasar malam adalah merupakan bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan goalnya adalah mengurangi kemiskinan. Masih ada waktu? Kita tata, kita bina, kita jadikan mereka adalah anak-anak kita. Masih ada waktu. Cukup. Cukup? Baik, kita berikan aplaus untuk nomor urut 2.
Baik, berikutnya kesempatan untuk bertanya adalah nomor urut 2 kepada nomor urut 1. Waktu bertanya Bapak hanya 30 detik. Siapkan pertanyaan singkatnya. Sudah siap? Waktu bertanya Anda 30 detik dari sekarang. Bagaimanapun kita mengetahui kota kita yang menjadi momok bagi masyarakat adalah tentang banjir. Ini merupakan prioritas saya dan termasuk nomor 1. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana konsep saudara dalam hal penanggulangan banjir di kota Samarinda. Baik, cukup. Tahan Pak Mudiat. Anda punya waktu menjawab selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Saya sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di kota Samarinda tentunya paham persoalan kota Samarinda. Bahwa dulu kota Samarinda itu ditopang oleh beberapa sungai selain sungai Karangmumus. Bahwa dulu Samarinda itu dulunya dipenuhi oleh sungai-sungai kecil. Yang kemudian pada pemerintahan yang lalu itu banyak ditutup. Kita harus mengembalikan sungai-sungai kecil yang kemudian kita akan membuat kanal-kanal sebagai kontrol. Sehingga kita berharap dengan pembuatan kanal ini juga selain untuk mengontrol air, banjir, juga pada saat kemarau kita bisa gunakan sebagai cadangan air kita. Artinya kita harus mengembalikan sungai-sungai alam yang selama ini ditutup, yang selama ini menjadi parit-parit kecil oleh pemerintahan-pemerintahan di masa yang lalu. Nah, dengan itu mungkin... Iya, waktunya sudah habis, kita berikan tepuk tangan. Ya, hadirin untuk pertanyaan berikutnya, Mbak Dana kita bertukar tempat terlebih Boleh. dahulu untuk saya mendekati nomor urut 2. Kesempatan berikutnya untuk Bapak. Anda silakan menanyakan satu soal kepada nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 30 menit dari 30 detik dari sekarang. Disilahkan. Kita tahu bahwa bulan Desember 2015 adalah merupakan gong bagi ASEAN untuk menentukan ASEAN Economic Community. Apa konsep saudara untuk menempatkan warga kota Samarinda menjadi tuan rumah di negara kita? Jelas pertanyaannya, Pak Mudia? ASEAN Economic Community, bagaimana konsep saudara untuk memberikan tuan rumah di warga kota Samarinda? Baik, ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pertanyaan itu silahkan Anda jawab dalam waktu 1 menit dari sekarang. Kita harus menempatkan masyarakat kota Samarinda sebagai bahwa masyarakat kota Samarinda itu juga adalah pelaku-pelaku ekonomi. Bahwa masyarakat kota Samarinda juga memiliki industri-industri kreatif yang bisa kita kembangkan dan bahkan mampu bersaing di pasar internasional. Nah, dengan hal tersebut pemerintah dalam hal ini harus mampu menunjang bahkan membantu industri ekonomi kreatif tersebut sehingga kita bisa masuk dalam pasar internasional tersebut. Masih ada waktu. Cukup lah. Cukup? Cukup. Baik, waktunya juga sudah mendekati akhir. Silakan kita berikan aplaus dulu untuk keduanya. Berikutnya, Pak Mudiat, Anda sudah siap untuk memberikan pertanyaan lagi? Waktunya 30 detik dari sekarang. Dalam penyusunan struktur pegawai yang ada di kota Samarinda sekarang, menurut Bapak, apakah struktur pegawai yang disusun melalui eselon-eselon tersebut sudah melalui proses uji layak kepangkatan atau tidak? Bagaimana menurut Bapak? Iya, tahan dulu. Waktu Anda untuk menjawab, mohon tenang, kita dengarkan jawabannya. 1 menit dari sekarang. Yang pertama adalah pedoman kita dalam hal penetapan pegawai adalah saat sekarang ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN, itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Kepegawaian itu sendiri. Sehingga struktur secara umum yang kita lakukan adalah bagaimana miskin struktur tapi kaya fungsi. Sedangkan penempatan eselonering yang ada di pemerintah kota itu memang sudah sesuai dengan kepegawaian
dalam golongan tertentu dan pangkat tertentu dia bisa menempatkan pada posisi eselon tertentu, misalnya eselon 2 yang minimal untuk pangkat golongannya adalah 4A. Demikian pun untuk eselon 3 dan eselon 4. Selama saya dan Pak Nusirwan menjabat dan sebelumnya juga tidak ada yang tidak mengikuti anak tangga daripada eselon yang ada. Iya, waktunya sudah habis, kita berikan tepuk tangan. Silahkan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, kita bertukar tempat lagi, Mbak Dana. Boleh. Saya mendekati calon nomor urut 1. Silakan Pak Mudiat, Anda bertanya kepada nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya selama 30 detik dari sekarang. Disilahkan. Di Samarinda sekarang lagi fenomena banyaknya ormas yang berdiri. Di Samarinda, di Kalimantan Timur sekarang banyak terjadi fenomena banyaknya terjadi pemecatan karyawan. Nah, menurut Bapak hal ini tentu berkaitan dengan ketertiban yang ada di Kota Samarinda. Dengan fenomena sekarang, menurut Bapak bagaimana solusi memecahkannya? Yang Baik, pertama, tahan dulu, maaf. Baik, terima Tahan kasih. dulu jawabannya. Baik. Anda diberikan kesempatan 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Ormas kepemudaan itu bagian yang tidak terpisahkan dari anak bangsa.